Tema Peran Al-Quran di masa pandemi. Dengan situasi pandemi ini, nampaknya banyak orang yang mulai kehilangan arah, mengalami kegagalan dalam usaha, keluar dari pekerjaan, gaji terpotong, atau bahkan tak dibayarkan sama sekali. Bahkan banyak juga saudara kita di luar sana yang hanya untuk makan saja kesulitan. Tenaga medis harus bekerja siang malam menangani pasien COVID, meninggalkan keluarga di rumah, sementara banyak dari kerabat, saudara dan teman-teman kita yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari virus corona. Kita semua sedang merasakan ujian dengan kadar yang berbeda-beda. Sebagai manusia biasa, pasti kita ingin terus berkeluh kesah, menanyakan kapan semua ini akan berakhir. Tetapi sebagai orang beriman, hendaklah kita bersabar atas takdir Allah yang tengah terjadi. Karena sesungguhnya jika kita bersabar, maka Allah akan memberikan kebahagiaan setelahnya. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai adalah yang terbaik untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui sedangkan tidak mengetahui. Dalam situasi pandemi ini memang bukan hal yang kita inginkan dan senangi. Namun sebagai orang beriman, hendaknya kita percaya atas apa yang telah Allah tuliskan dalam Al-Quran, bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu tetapi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Maka jika kita bersabar dan percaya, insya Allah kita akan bisa melewatinya. Selanjutnya adalah percayalah bahwa Allah telah menetapkan rezeki untuk setiap hamba. Siapa yang memberi rezeki padamu dari langit dan dari bumi, katakanlah Allah. Quran Surat As-Saba ayat 24. Pandemi terbukti sangat berpengaruh pada semua aspek ekonomi, sehingga banyak orang yang terpaksa dipotong gaji, kehilangan pekerjaan, bangkrut, dan mengalami kerugian lainnya. Kemudian orang-orang menjadi sangat gelisah dan ketakutan tentang bagaimana nasibnya di kemudian hari, dan merenungkan ayat di atas, bahwa hanya Allah yang dapat memberikan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki. Namun perlu diingat bahwa rezeki bukan hanya berupa harta, tetapi banyak bentuknya. Maka ketika kita percaya akan jaminan Allah tersebut, hati kita akan segera tenang. Kemudian pahala untuk mereka yang bersabar. Quran Surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jika saat ini kamu sedang sakit, maka satu pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu meminta hambanya untuk bersabar. Jika kamu berhasil melewati ujian berupa sakit ini, maka Allah akan memberikan pahala yang berlimpah. Kembalilah merenungkan kisah Nabi Ayub yang bersabar saat diberi ujian berupa sakit parah. Maka kamu akan senantiasa banyak bersyukur. Selanjutnya, hanya kepadanya lah kita kembali. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Virus corona tercatat telah mengambil nyawa banyak orang. Mungkin sebagian dari kita ada yang menyaksikannya sendiri, kehilangan saudara, kerabat atau teman dekat yang pasti sangat menyedihkan. Maka sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabar atas takdir Allah. Insya Allah ampunan dan rahmat Allah akan bersama kita. Ikhlaskan dan doakan mereka yang telah pergi saat masa pandemi ini. Yang terakhir adalah beban sesuai dengan kesanggupan hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saat merasa gundah dan sedih tentang berbagai ujian yang melanda di tengah pandemi ini, ingatlah bahwa Allah tak akan memberikan ujian jika hambanya tak dapat melewatinya. Allah memberikan ujian dengan versinya masing-masing sesuai dengan kemampuan hambanya. Sabarlah, semua ini pasti akan berakhir.